Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yufron Sarsen akan bersama Anda beberapa saat ke depan bersama dengan berita-berita terupdate. Berita terupdate pertama, saham-saham sektor teknologi dan transportasi terkoreksi. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah pada perdagangan Kamis 3 Februari 2022. IHSG terparkir pada posisi 6.683,85 atau turun 0,36% dengan poin 23,8 poin. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak pada rentang harian 6.648,08 hingga 6.730,6. Kapitalisasi pasar di bursa sebesar 8.456,47 triliun rupiah dengan transaksi mencapai 10,63 triliun rupiah. Sektor teknologi menjadi yang paling dalam mengalami penurunan sekaligus memberatkan laju indeks dengan koreksi 2,29% dan juga diikuti sektor transportasi yang melemah 1,41%. Meski IHSG melemah, investor asing tercatat masih membukukan aksi net foreign buy senilai 459,76 miliar rupiah di seluruh pasar. Saham PT Bank Rakyat Indonesia (TBK) menjadi yang paling banyak diborong asing dengan net buy sebesar 236,68 miliar rupiah. Berikutnya saham PT Sinarmas Multiarta TBK dengan net buy mencapai 130,85 miliar rupiah. Saham PT Bank Sentral Asia TBK sebesar 72,96 miliar rupiah dan saham PT Telkom Indonesia TBK dengan net buy 71,67 miliar rupiah. Sementara itu saham PT Matahari Department Store TBK dilepas asing dengan net sell sebanyak 46,76 miliar rupiah. Tak hanya LPPF, saham PT Field Indonesia TBK juga dilego asing sebesar 28,32 miliar rupiah dan saham PT Semen Indonesia TBK sebesar 25 miliar rupiah. Pelemahan IHSG tidak sejalan dengan bursa Wall Street yang ditutup zona hijau. Sayangnya, IHSG yang telah mengalami penguatan di awal bulan Februari lalu terdampak aksi profit taking oleh pelaku pasar. Kenaikan kasus infeksi COVID-19 harian di tanah air menjadi perhatian pelaku pasar. Indonesia dinilai sudah memasuki gelombang ketiga COVID-19 menurut Kementerian Kesehatan. Tidak hanya IHSG, pada pukul 3.15 WIB, rupiah pun terpantau turun 22 poin atau 0,15% menjadi 14.378 per dolar Amerika Serikat di pasar spot. Berita terupdate lainnya, proyeksi pergerakan IHSG untuk hari ini bergerak terbatas. Pergerakan indeks harga saham gabungan di akhir pekan ini akan lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen eksternal. Indeks saham diperkirakan akan bergerak terbatas. Pada perdagangan Kamis 3 Februari 2022, IHSG ditutup melemah 0,35% ke level 6.683,85. Namun investor asing masih mencatatkan aksi beli bersih dengan nilai 459,75 miliar rupiah. Analis Pilarmas Invest Indo Sekuritas Oki Setia Ardiastama mengatakan pelemahan IHSG kemarin disebabkan oleh sejumlah tekanan di pasar keuangan. Salah satunya ialah data inflasi di beberapa negara maju yang masih terus naik. Pelaku pasar juga mewaspadai konflik Ukraina dan Rusia yang dapat berdampak pada tingginya harga komoditas energi, disampaikan oleh Oki kepada Kontan pada hari Kamis 3 Februari 2022. Selain itu, penanganan pandemi juga masih menjadi fokus investor karena berhubungan dengan perkembangan pemulihan ekonomi. Dengan sejumlah sentimen tersebut, Oki memperkirakan IHSG hari ini akan bergerak dengan support 6.648 dan resistance di 6.738. Analis RDK Elite Sekuritas Ivan Kasultan menambahkan, peningkatan kasus COVID-19 varian Omicron juga menimbulkan kekhawatiran pelaku pasar terhadap instrumen investasi yang berisiko seperti saham. Sentimen lainnya juga berasal dari musim rilis laporan keuangan emiten, disampaikan oleh Ivan.
Hitungan dia, IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak dengan rentang 6.650 hingga 6.710. Analis Philips Sekuritas Joshua Marcius mengatakan IHSG masih berpeluang menguat terbatas sampai ke area resistance 6.740, sementara itu level support berada di area 6.523. Secara teknikal, peluang penguatan ini disebabkan adanya pemantulan terhadap garis eksponensial moving average 21 dan 34, serta indikator stokastik yang masih menghadap ke atas pada area netralnya. Oki menyarankan investor mencermati saham ADRO, ITMG, dan ASII. Sementara itu, Ivan menilai saham ADRO, Antam, WSKT, PGAS, BUMI, BRIS, dan MEDC menarik dicermati. Ia menyebut investor juga mencermati saham BSDE, SMGR, ESIP, SGER, dan PTBA, TOBA, WIKA, CPIN, ICBP, PTPP, dan CTRA. Berita terupdate lainnya, harga emas global lesu, lokal menguat. Harga emas dunia kembali lesu pada perdagangan Kamis 3 Februari 2022. Faktor pemicu datang dari nilai dolar Amerika Serikat yang kembali menguat menjelang pertemuan bank sentral utama. Pada perdagangan Kamis 3 Februari pukul 15.10 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi COMEX New York Exchange turun 6,85 US dollar ke level 1.803,45 US dollar per troy ounce. Di pasar spot, harga emas juga ikut terkoreksi 3,90 US dollar ke posisi 1.803,02 US dollar per troy ounce. Sementara itu, indeks dolar Amerika Serikat berjangka yang memantau kinerja greenback terhadap mata uang utama lainnya menguat menjadi 96,12. Sementara itu, dari dalam negeri berdasarkan informasi unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram dijual senilai Rp933.000, naik tipis Rp1.000 dari posisi sebelumnya sebesar Rp932.000. Adapun harga jual kembali emas Antam berada di level Rp834.000 per gram, naik Rp1.000 dari harga sebelumnya sebesar Rp833.000. Berita terupdate lainnya, harga minyak berbalik turun. Harga minyak mentah dunia terkoreksi pada perdagangan Kamis petang 3 Februari 2022 setelah mengalami rally kenaikan 4 hari beruntun. Lemahnya data ketenagakerjaan swasta Amerika Serikat dan adanya beberapa aksi ambil untung investor menjadi faktor pemberat harga komoditas ini. Namun penurunan tertahan oleh keputusan negara-negara OPEC yang tetap sepakat pada rencana untuk meningkatkan produksinya secara bertahap. Pada perdagangan Kamis 3 Februari pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate WTI untuk pengiriman Maret 2022 terkoreksi 0,26% menjadi 88,03 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman April 2022 juga melemah 0,21% menjadi 89,28 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Otoritas di Amerika Serikat telah merilis data ketenagakerjaan swasta yang menunjukkan pada Januari terjadi penurunan untuk pertama kalinya dalam 1 tahun. Sementara itu, para pengekspor yang tergabung dalam organisasi negara-negara pengekspor minyak dan sekutunya atau OPEC sepakat untuk tetap mempertahankan kenaikan produksinya secara moderat 400.000 barel per hari. Mereka berusaha mempertahankan target meskipun terdapat tekanan dari konsumen utama dunia untuk meningkatkan produksi lebih cepat. Berita terupdate terakhir, kekhawatiran serangan Omicron. Tren negatif pergerakan kurs rupiah masih berlanjut. Dolar Amerika Serikat masih terus menguat. Senior ekonomis Samuel Sekuritas Fikri C. Permana menjelaskan rebound indeks dolar Amerika Serikat membuat rupiah terus tertekan. Fikri juga mengatakan Bank of England juga akan menaikkan suku bunga acuan yang memicu sikap risk-averse pelaku pasar. Efeknya mata uang emerging market dijauhi, apalagi tak ada katalis positif dari dalam negeri.
Analis DC Futures Lukman Leong menyebut rupiah juga terbebani kenaikan jumlah kasus COVID-19. Ini memperkuat kekhawatiran gelombang ketiga COVID-19. Lukman memaparkan pasar khawatir jika pemerintah membatasi kegiatan sosial. Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa kembali tertekan, disampaikan oleh Lukman Leong. Pasar juga fokus menantikan rilis data non-farm payroll Amerika Serikat. Lukman memperkirakan hari ini rupiah akan melemah dan bergerak di kisaran 14.320 hingga 14.435. Hitungan Fikri rupiah melemah dan bergerak antara 14.290 hingga 14.460 per dolar Amerika Serikat. Pada perdagangan Kamis 3 Februari 2022, kurs spot rupiah melemah 0,15% menjadi 14.378, sedangkan kurs disdor BI melemah 0,24% ke 14.381. Demikian berita-berita terupdate yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.